Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5473. Kaisar tiba. Wow! Pada saat ini, tubuh fisik Qin Chen langsung menjadi kehampaan, benar-benar menyatu dengan kehampaan. Ledakan. Saat berikutnya, kekuatan ruang yang luas seperti badai telah sepenuhnya menyapu tubuhnya. Melihat Qin Chen benar-benar ditelan oleh badai luar angkasa yang tak berujung, mata Molly tiba-tiba menunjukkan kecemasan. Sudah berakhir, sudah berakhir. Jangan lupa bantu subscribe channel Dongeng Donghua ini, oke? Dia berbalik dan hendak kabur, tapi masih ada waktu untuk lari. Tapi begitu dia bergerak, dua sosok dengan cepat menghentikannya, itu adalah lalat hantu bermata seribu dan silau abadi. Mau kemana? Keduanya mengerutkan kening. Anak Qin Chen sudah mati, apa yang masih kamu lakukan di sini? Molly bertanya dengan cemas. Apakah kamu berani mengutuk tuannya sampai mati? Lalat hantu bermata seribu berkata dengan marah. Aku tidak mengutuknya, itu dia barusan. Molly berbalik dan menunjuk ke tengah formasi. Ketika dia melihat ini, dia tertegun sejenak, matanya tiba-tiba membulat. Saya melihat sesosok berdiri di sana dalam badai ruang angkasa yang luas, mekar dengan cahaya tak berujung, siapa lagi kalau bukan Qin Chen. Ledakan. Pada saat ini, seluruh tubuh Qin Chen sepertinya menyatu dengan badai luar angkasa yang mengerikan, badai luar angkasa mengikis tubuhnya, tetapi tidak membahayakannya sama sekali. Seolah-olah itu telah bergabung dengan seluruh formasi. Bagaimana mungkin? Baru saja, Qin Chen sudah. Kata Molly datar, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Badai luar angkasa sebelumnya jauh lebih kuat daripada bilah luar angkasa pada awalnya. Qin Chen hampir tidak bisa bertahan di bawah bilah luar angkasa sebelumnya. Dengan kekuatannya, dia seharusnya tidak dapat menahan badai luar angkasa dan langsung dimusnahkan menjadi ketiadaan. Tapi sekarang, bagaimana situasinya? Pada saat ini, Qin Chen juga terkejut menemukan bahwa dia berada dalam kondisi yang sangat istimewa. Bersenandung. Setelah menyatu dengan jantung angkasa, seluruh tubuhnya seakan berubah menjadi hantu angkasa yang tak terlihat, alih-alih menyebabkan kerusakan sekecil apapun. Kekuatan badai di langit terus menyatu ke dalam tubuhnya, memperkuat nafas. Apakah ini rune ruang dalam formasi ruang terlarang 9 neter? Qin Chen mengulurkan tangannya, dan segera badai ruang yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di sekitar tubuhnya. Konsepsi ruang yang luas itu seperti ikan berenang yang lucu, tertarik oleh nafas ruang pada tubuh Qin Chen, dan berubah menjadi rune satu demi satu, menyatu dengan persepsi Qin Chen. Tidak, kekuatan ruang itu sama sekali tidak tertarik oleh Qin Chen, tetapi oleh jantung ruang di tubuh Qin Chen. Seperti berkerumun, Anda harus menyatu dengan jantung ruang. Seperti yang diharapkan, itu adalah jantung ruang yang ditinggalkan oleh Dewa Kaisar Nisa. Qin Chen tersenyum masam. Dewa Kaisar Nisa melampaui keberadaan 4 kaisar besar, dan jantung ruang angkasa ini diubah dari lautan jiwa Kaisar Dewa Nisa. Kekuatan seperti itu dilepaskan, bagaimana kekuatan ruang di area luar angkasa terlarang 9 neter tidak tertarik olehnya. Aku sekarang hanya mampu memadukan jantung ruang untuk waktu yang singkat karena aku telah menerima warisan dari pendahulu Kaisar Dewa Anti Pembunuhan dan bantuan Dewa Kecil. Aku harus mengambil kesempatan ini untuk mengendalikan pilar ilahi ini tepat waktu. Qin Chen tidak tenggelam dalam perasaan ini. Kekuatan ruang terlalu kuat. Dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa melebur sesaat. Dia harus memanfaatkan momen ini untuk menguasai pilar ilahi ini. Qin Chen melihat sekeliling untuk pertama kalinya, mendesak mata ciptaan untuk menyebar. Cahaya pupil mekar, dan Qin Chen, yang telah terintegrasi ke dalam jantung ruang, telah mengalami peningkatan yang mencengangkan dalam persepsinya tentang kekuatan ruang. Pola yang awalnya sangat rumit dan tidak mungkin untuk dimata-matai, sekarang jatuh ke mata Qin Chen, tetapi sangat sederhana, seolah-olah dia dilahirkan. Struktur dan arah dari setiap pola susunan ditampilkan dengan jelas di benaknya, dan dia mengetahuinya dengan baik. Jadi begitu, ini adalah wajah sebenarnya dari pilar ilahi ini. Petik 2. Pada saat ini,
Pilar ilahi di depan Qin Chen benar-benar berbeda dari saat dia menontonnya sendirian. Ada pola ilahi yang melonjak di atasnya, luas dan tak terbatas, dan ada lebih dari 1 juta perubahan dalam sekejap. Jimat semacam ini, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar mungkin tidak dapat melihat semua perubahan, tetapi Qin Chen, yang telah diintegrasikan ke dalam jantung ruang, dapat melihat melalui semua perubahan di dalamnya dengan sangat mudah pada saat ini. Dia dengan cepat mendorong tangannya, dan kekuatan ruang diikuti oleh jiwanya, terintegrasi langsung ke dalam pilar ilahi ini. Ledakan. Samar-samar, Qin Chen merasa bahwa dia memiliki hubungan unik dengan pilar ilahi ini. Pada saat yang sama, Qin Chen juga merasakan napas khusus yang tidak jelas jauh di dalam pilar ilahi. Nafas Kaisar Agung itu seharusnya milik pembangkit tenaga listrik seperti Kaisar Yan dari 10 istana. Mata Qin Chen berkilat. Arai ini didirikan oleh banyak kaisar besar saat itu, setelah selesai, mereka secara alami akan meninggalkan aura mereka sendiri di dalamnya. Ya dewa kecil, bisakah kamu membantuku mengisolasi kekuatan Kaisar Agung ini? Hati Qin Chen tergerak. Tuan, tentu saja tidak ada masalah. Dewa kecil itu terkekeh, bersenandung, kekuatan tak terlihat dari pembatasan pola rahasia melonjak, itu adalah kekuatan pembatasan pola rahasia di Rusty Sword yang misterius. Garis rahasia kekuatan penahan ini dengan cepat bergabung di depan Qin Chen diam-diam merangsang jantung ruang. Dan perlahan mendorong garis rahasia kekuatan larangan ini ke kedalaman pilar ilahi. Nafas Kaisar Agung ini adalah sarana bagi banyak Kaisar Agung untuk tetap berada di formasi ruang terlarang 9 kegelapan. Setelah formasi ruang terlarang 9 neter dipukul dengan parah, napas Kaisar Besar ini akan diaktifkan, tetapi jika napas Kaisar Besar ini disegel, itu seperti ditutup matanya. Dan mudah untuk tidak dapat merasakannya. Sebentar lagi, Qin Chen diam-diam mengisolasi aura Kaisar dan menyegelnya di dalam pilar. Setelah melakukan semua ini, Qin Chen tidak bisa menahan nafas lega, dan buru-buru menarik kekuatannya, karena takut secara tidak sengaja mengganggu Kaisar yang sedang tidur ini. Boom! Jantung ruang angkasa kembali ke dunia yang kacau. Klik! Qin Chen merasakan sedikit suara retak keluar dari tubuhnya. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat banyak tempat di dalam tubuhnya berubah menjadi ruang, dengan retakan muncul satu demi satu. Tampaknya tubuhku saat ini masih tidak tahan dengan kekuatan jantung ruang. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Meskipun mengandalkan warisan Kaisar Dewa anti pembunuhan dan bantuan Dewa Kecil, ia dapat menyatukan jantung ruang untuk sementara, tetapi metode ini tidak maha kuasa. Kekuatan ruang yang terkandung di jantung ruang terlalu kuat jika kultivasi Qin Chen saat ini terlalu lama untuk melebur, tubuh fisiknya secara bertahap akan menjadi berserat dan spasial. Dan akhirnya pecah seperti kaca dan berubah menjadi ketiadaan. Cepat dan pergi ke pilar ilahi berikutnya. Qin Chen tidak punya waktu untuk menghela nafas dengan emosi, dan dengan cepat meninggalkan pilar ilahi ini. Sepanjang jalan, formasi ruang yang tak terhitung jumlahnya beriak seperti gelombang air, memberi jalan bagi Qin Chen. Kamu. Molly memandang Qin Chen seolah-olah dia telah melihat hantu, orang ini benar-benar mengendalikan pilar ruang angkasa ini. Bagaimana kamu melakukannya? Jangan buang waktu, ayo pergi. Qin Chen mengabaikan keterkejutan di wajah Molly, dan tidak berniat menjelaskan. Dia berkedip dan membawa mereka bertiga pergi dengan cepat. Tuanku, apakah Anda akan pergi sekarang? Mantan Yulong Zichong dan yang lainnya berkata dengan hati-hati. Aku sudah memeriksanya, dan tidak ada yang salah dengan tempat ini. Selanjutnya, kamu harus menjaganya dengan ketat. Jangan ceroboh, Molly mendengus dingin. Ya, semua orang mengangguk dengan cepat dan menyaksikan Qin Chen dan rombongannya pergi. Akhirnya pergi. Melihat punggung Qin Chen dan yang lainnya menghilang, beberapa orang yang hadir menyeka keringat dingin dari dahi mereka. Setelah meninggalkan pilar dewa pertama, Qin Chen dan yang lainnya segera tiba di pilar dewa berikutnya.
Jika Anda ingin menemukan celah di formasi ruang terlarang 9 meter dan menggunakan ini untuk meninggalkan tempat ini, Anda setidaknya harus dapat dengan mudah mengontrol formasi tersebut. Dan untuk dapat mengontrol formasi ruang terlarang 9 meter, cara paling langsung adalah menguasai mata 3 pilar ilahi dari 18 pilar utama. Jadi Qin Chen dan yang lainnya tiba di pilar ilahi kedua, yang merupakan pilar kedua di mata ketiga formasi. Seperti sebelumnya, dengan harta seperti Molly dan token reinkarnasi, Qin Chen dan yang lainnya secara alami memasuki pilar ilahi kedua dengan berpatroli. Dengan pengalaman pilar dewa pertama, Qin Chen bahkan lebih akrab dengan pilar dewa kedua. Setelah beberapa saat, dia juga mengendalikan pilar dewa kedua di tangannya sendiri. Namun, itu adalah pilar ilahi ketiga. Dan ketika Qin Chen dan rombongannya memasuki pilar ketiga dan mulai menguasai pilar ketiga, melewati laut mati, ledakan. Tiba-tiba, sosok menakutkan turun seketika, dan aura besar yang mengejutkan dunia menyapu seluruh dunia, bergegas ke segala arah. Ini laut mati. Pria itu mengangkat kepalanya, dan cahaya dingin mekar di pupilnya. Seluruh tubuhnya hitam pekat, dan ada banyak rune kuno di sekujur tubuhnya. Dan di tubuhnya, ada retakan seperti batu yang muncul satu demi satu. Setiap retakan ini mengandung aura jalan besar dunia bawah. Sekilas, seseorang memiliki perasaan memata-matai jalan tertinggi. Siapa? Saat orang ini muncul, nafas melonjak, dan sekelompok pria kuat yang mengenakan baju besi hitam dan memegang pisau tajam tiba-tiba muncul di kehampaan. Mereka menatap sosok yang menjulang tinggi di depan mereka dengan mata dingin, dan berteriak keras. Kenapa, kamu bahkan tidak mengenali kaisar ini? Pengunjung itu tampak tidak senang, dan dia mendengus, boom, seperti halilintar dari langit biru, itu segera mengguncang semua orang yang hadir kembali dan napas mereka terhembus. Kaisar. Kamu adalah Kaisar Agung Si Huang. Ini adalah proyeksi Kaisar Si Huang, mengapa dia datang ke sini? Orang-orang di barisan yang menghalangi orang yang mendekat mengubah warna mereka satu demi satu, dan sekilas mengenali orang di depan mereka. Itu sebenarnya adalah Kaisar Si Huang yang terkenal di dunia bawah. Kaisar Agung Si Huang diubah dari batu dunia bawah kuno yang mencapai Tao. Ia memiliki reputasi besar di dunia bawah, dan tentu saja banyak orang mengenalnya. Senior, kamu. Karena kamu mengenalku, mengapa kamu tidak segera membuka bagian formasi dan membiarkanku masuk? Kata Kaisar Si Huang dengan dingin. Sekarang laut mati telah ditutup oleh formasi ruang terlarang 9 meter, tidak hanya perlu diverifikasi oleh formasi untuk pergi, tetapi bahkan jika ingin masuk, itu harus disetujui oleh beberapa kekuatan besar. Ini, aku tidak tahu apa yang ingin dilakukan Lord Si Huang ketika dia memasuki laut mati. Kita perlu melapor ke otoritas yang lebih tinggi, kata pemimpin itu dengan berani. Apa yang akan dilakukan Kaisar ini, apakah aku masih perlu melapor kepadamu? Kaisar Si Huang berkata dengan dingin, dengan tatapan membunuh. Bab 5474. Hidup tidak lebih lemah dari yang lain. Ini, segera setelah pria itu ragu-ragu, sebuah tangan besar mencubit tenggorokannya dalam sekejap. Boom, niat membunuh yang mengerikan merembes ke udara. Anak laki-laki kembar yang terlepas dari Eternal Order Realm langsung mengungkapkan saudara kembar mereka yang ketakutan, dan berkata dengan takjub, Tuan Si Huang. Bawahannya adalah Kaisar Tuan Yan dari 10 istana. Kaisar Yan dari 10 istana, Kaisar Si Huang mendengus dingin, merobek telapak tangannya dengan paksa, dan dengan keras, lengan transendensi alam Orde Abadi segera robek. Meneteskan darah, dan langsung hancur menjadi kehampaan. Saat berikutnya, pemimpin Cao Tuo mundur ribuan kaki, terbelah di tempat, berlumuran darah, lengannya langsung dimusnahkan oleh kekuatan besar Kaisar Si Huang, dan berubah menjadi debu. Tuanku, kamu. Mata orang ini putus asa, dia bisa merasakan bahwa kekuatan ketertiban di lengan kanannya telah benar-benar tidak teratur, kecuali ada harta alam tingkat atas. Atau Tuan Yandi dari 10 istana secara pribadi mengambil tindakan, jika tidak lengannya tidak akan pernah bisa bergerak. Tumbuh. Ini membuat semua orang berubah warna.
Mereka yang berada di alam tatanan abadi mengendalikan kekuatan keteraturan, dan sangat mudah bagi mereka untuk terlahir kembali dengan lengan yang patah, tetapi begitu tatanan dipatahkan, akan sangat sulit untuk memulihkan lengan ini, dan menjadi orang dengan satu tangan, baik dalam hal kekuatan maupun kultivasi, akan sangat berkurang. Diskon. Mata Kaisar Si Huang menjadi dingin, kenapa kamu masih belum yakin? Saya tidak berani. Orang ini gemetar dan berkeringat, bagaimana mungkin dia berani berbicara saat ini? Jika bukan karena kamu berada di bawah komando Kaisar Yan dari 10 istana, dan berani menantang Kaisar ini akan menghancurkanmu sampai mati. Kaisar Si Huang mendengus dingin, di mata orang lain di dunia bawah, detasemen tatanan abadi adalah sosok tingkat raksasa, tetapi di mata Kaisar Agung ini, dia seperti semut. Jika dia tidak takut pada Kaisar Yan dari 10 istana, dia akan dicubit sampai mati berkali-kali. Buka formasi dengan cepat. Kaisar Si Huang mendengus dingin. Setelah itu, yang lain tidak berani menghentikannya segera, dan buru-buru mendesak token untuk membuka formasi besar. Wow, sebuah celah perlahan muncul dalam formasi di depannya, dan Kaisar Si Huang dengan cepat memasukinya. Dan ketika Kaisar Si Huang melangkah ke dalam formasi, di mana pilar ilahi ketiga berada, Qin Chen, yang mencoba mengendalikan pilar ilahi ketiga, telah menggunakan jantung ruang untuk menyatu dengan pilar ilahi ini. Serangkaian garis rahasia jelas muncul di benaknya. Ledakan. Jantung ruang bergetar. Pada saat ini, jiwa Qin Chen tampaknya sepenuhnya terintegrasi dengan seluruh formasi ruang terlarang 9 meter, menutupi seluruh pinggiran laut mati dalam sekejap. Samar-samar, Qin Chen bahkan merasa bahwa di laut mati, ada seberkas aura yang berterbangan, yang merupakan banyak pembangkit tenaga listrik terpisah yang ditempatkan di sini. Apakah ini mata formasi terlarang 9 kegelapan? Pikiran Qin Chen terguncang, dan serangkaian kekuatan spasial yang menakutkan memenuhi udara. Tiba-tiba Qin Chen bahkan merasa bahwa dia telah menyentuh arti sebenarnya dari ruang. Tiba-tiba, ekspresi Qin Chen berubah. Itu adalah, dalam persepsinya, di pinggiran laut mati, sebuah celah diam-diam terbuka dalam formasi pada saat ini, dan dari celah itu aura kaisar besar yang menakutkan ditransmisikan. Apakah ada Kaisar Agung dan orang kuat yang datang? Qin Chen terkejut, dan menatap masa lalu dengan persepsi pada saat menjara tubuh lawan, rasa keakraban datang. Penghancuran batu Kaisar. Qin Chen langsung teringat bahwa aura Kaisar Agung ini persis sama dengan aura Kaisar Agung Si Huang yang disampaikan dari lautan jiwa tua batu abadi sebelumnya. Pada saat ini, Qin Chen juga merasakan bahwa meskipun aura kaisar besar pada sosok di depannya menakutkan, itu padat dan tidak nyata, dan itu bukan kaisar besar itu sendiri. Bukankah Si Mei mengatakan bahwa proyeksi Kaisar Si Huang akan membutuhkan setidaknya 1 hari dunia bawah untuk tiba? Tapi sekarang baru setengah hari. Wajah Qin Chen sangat jelek. Tidak, Anda harus bergegas. Dia tidak berani ceroboh, dan buru-buru bergabung dengan pilar ilahi ini. Di pintu masuk formasi ruang terlarang 9 kegelapan. Ketika tubuh Kaisar Si Huang melewati formasi ruang terlarang 9 meter, alisnya tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Pada saat dia lewat barusan, dia benar-benar merasa bahwa sepertinya ada rasa perpaduan dalam formasi ruang terlarang 9 meter, melewatinya. Mungkinkah seseorang memata-matai dia? Sensei Agung Kaisar Ilahi yang menakutkan langsung menyebar, mencoba menemukan sumbernya. Ketika orang lain di samping melihat tindakan Kaisar Si Huang, mereka semua ketakutan, mengapa Kaisar Si Huang tiba-tiba berhenti? Apakah Anda masih tidak puas dengan membuka formasi? Semua orang langsung berkeringat dingin. Dalam formasi besar, Kaisar Si Huang merasakannya untuk waktu yang lama, dan kemudian berhenti mencari dengan ragu, karena itu benar-benar kehilangan jejak persepsi sebelumnya. Apakah itu hanya ilusi saya? Itu tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri, dan menggelengkan kepalanya. Itu terlalu mencurigakan, bahkan jika itu hanya proyeksi, itu tidak bisa dimata-matai.
Kaisar Si Huang mengesampingkan pikirannya dan mengangkat kepalanya untuk melihat bagian depan. Kali ini, dia mengunci targetnya pada jejak yang dia tinggalkan di benak Immortal Silao. Dengan persepsi ini, wajahnya berangsur-angsur menjadi suram, karena dalam persepsinya, tidak ada jejak undead Silao sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Orang tua batu abadi jelas dikirim olehnya untuk duduk sebagai penanggung jawab penduduk Laut Mati. Sepertinya ada yang salah dengan pria itu. Wajah Kaisar Si Huang jelek. Itu meninggalkan 2 bekas di tubuh undead Silao saat itu, hanya karena takut kecelakaan. Tanpa diduga, belum lama ini, dia benar-benar merasa seseorang sedang memindahkan segel yang dia tinggalkan di benak undead Silao. Itu akan datang ke proyeksi di tempat, tetapi pada saat kritis, itu kehilangan persepsi yang tercetak di benak undead Silao. Dapat dirasakan bahwa jejak dalam pikiran undead Stone belum hilang, tetapi dilindungi oleh semacam kekuatan, sehingga kekuatannya tidak mungkin menembus. Untungnya, salah satu proyeksinya kebetulan berada di dekat Laut Mati, sehingga diberangkatkan pertama kali, sehingga bisa mendarat di Laut Mati dengan begitu cepat. Aku ingin melihat pria seperti apa yang berani bertindak liar di kepalaku. Ledakan. Proyeksi Kaisar Si Huang berubah menjadi aliran cahaya, dengan cepat melesat menuju stasiun. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Melihat sosok Kaisar Si Huang pergi, orang kuat terpisah yang menjaga tempat kejadian saling memandang dengan ekspresi yang sangat jelek. Apalagi yang bisa kami lakukan? Cepat dan kirim pesan ke tuanmu. Proyeksi Kaisar Si Huang akan datang. Masalah ini jelas di luar kemampuan kami untuk menangani. Semua orang tidak berani mengabaikan, dan mengirim pesan kembali satu demi satu. Pada saat ini, di kedalaman Laut Mati, Daozu Sura dan Hakim Raja Hantu, yang masih mencari jejak Qin Chen, berhenti satu demi satu, mengambil slip batu giok pembawa pesan di tubuh mereka. Dan merasakan isi di dalamnya, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Kaisar Si Huang, mengapa proyeksinya mendarat di Laut Mati? Proyeksi Kaisar Agung tidak dapat turun tanpa kendali, dan untuk proyeksi yang datang ke Laut Mati, sesuatu pasti telah terjadi. Apalagi Silao Abadi di bawah komando Kaisar Si Huang berada di Laut Mati. Yang dapat digunakan sebagai pembawa proyeksi Kaisar Si Huang untuk turun, mengapa repot-repot datang dari luar Laut Mati? Ada keanehan. Mungkinkah karena aku memindahkan Immortal Silao lebih awal? Hati Asura Daozu tenggelam, dia menoleh untuk melihat yang lain, kamu terus mencari, aku akan kembali begitu aku pergi. Begitu kata-kata itu jatuh, sosok Sura Daozu berkedip dan menghilang ke langit dalam sekejap. Dan saat Sura Daozu dan Hakim Raja Hantu bergegas ke stasiun, pilar ilahi ketiga dari formasi terlarang 9 kegelapan berada. Ledakan. Kekuatan ruang yang mengerikan menyebar, dan kekuatan ruang yang mengerikan menyebabkan celah terkoyak di Molly dan yang lainnya yang menjaga dunia luar. Dan tubuh fisik hampir dimusnahkan oleh kekuatan ruang ini. Energi sihir melonjak, dan Molly mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan sumber di tubuhnya, yang menghalangi erosi kekuatan ruang ini. Sungguh kekuatan ruang yang menakutkan. Dia mengangkat kepalanya dengan takjub, dahinya dipenuhi keringat dingin, dan melihat ke tengah pilar ilahi yang luas dengan heran. Saya melihat Qin Chen tergantung di pilar ilahi yang luas, dikelilingi oleh cahaya ruang yang menakjubkan. Lampu spasial ini lebih dari 1000 kali lebih kuat dari yang lolos sebelumnya, tetapi hanya jejak kekuatan spasial yang lolos sebelumnya menyebabkan Molly hampir runtuh secara fisik. Bahwa Qin Chen mampu bertahan di bawah kekuatan ruang yang begitu menakutkan, dan mampu mengendalikan pilar ruang ilahi, membuat Molly dengan jelas merasakan celah antara dirinya dan Qin Chen. Sialan, bagaimana anak ini menjadi begitu menakutkan? Molly mengepalkan tinjunya, marah di dalam hatinya, dia menyaksikan dengan matanya sendiri bagaimana Qin Chen menyempurnakan pilar ruang angkasa. Dan tidak ada orang luar yang ikut campur dalam keseluruhan proses. Bocah Molly, jangan berkonfrontasi dengan anak ini di masa depan. Leluhur Iblis Rahu juga gemetar dan berkata,
Kamu dan dia sama-sama dari alam semesta, mengapa kita tidak mengikutinya saja di masa depan, mungkin kita akan lebih berkembang dari diri kita sendiri. Aku ingin mengikutimu, aku tidak akan lebih lemah dari orang lain dalam hidupku, bagaimana aku bisa tunduk pada orang lain? Molly berkata dengan dingin, tatapannya tegas. Ledakan. Tetapi pada saat ini, cahaya ruang yang menakjubkan menyala, dan Qin Chen keluar dari pilar ilahi dalam sekejap. Begitu dia keluar, dia mendengar suara kaca, dan retakan muncul di tubuh Qin Chen seketika, seolah-olah porselen pecah dan akan dihancurkan di tempat. Ini karena butuh waktu terlalu lama untuk menyatu dengan Heart of Space. Dengan kekuatannya saat ini, dia masih belum bisa menahan kekuatan Heart of Space terlalu lama. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Tousan Eyed Ghostfly dan Immortal Silau buru-buru melangkah maju dan mengubah warna mereka. Aku baik-baik saja. Qin Chen menggelengkan kepalanya, tetapi wajahnya sangat serius, tapi kami khawatir kami akan mendapat masalah. Masalah. Semua orang terkejut. Qin Chen memandang Immortal Silau, dan berkata dengan suara yang dalam, proyeksi Kaisar Si Huang turun ke Laut Mati. Kaisar ada di sini. Batu abadi berubah warna, dan tubuhnya bergetar tanpa sadar. Ini adalah ketakutan naluriah yang ditinggalkan setelah mengikuti Kaisar Si Huang selama bertahun-tahun. Lalu apa yang harus kita lakukan? Qin Chen, bukankah kamu baru saja menggabungkan beberapa pilar ilahi? Bisakah kamu menghancurkan formasi sekarang? Molly juga sedang terburu-buru. Siapa yang tidak heran dengan nama Kaisar Agung? Qin Chen mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, dan berkata dengan suara yang dalam, ada 18 pilar utama dalam formasi ruang terlarang 9 neter ini. Dan setidaknya 6 di antaranya perlu dikuasai sebelum kita dapat meninggalkan tempat ini. Qin Chen bergegas keluar seperti kilat. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya dalam 2 hari lagi. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.